warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Ibu pendamping PKH yang saya hormati, juga beserta Ibu Ketua PKH, juga Ibu Ketua Lansia yang saya hormati, semua anggota PKH di sini yang saya hormati. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan setiap hari kita, karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Karena tanpa kesehatan, meskipun kita punya kekayaan, punya jabatan, ataupun punya impian, itu tidak akan terjadi. Itu akan sia-sia. Karena kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Lisma Fajriah dari Institut Nahdlatul Ulama Ciamis. Saya mengambil jurusan bimbingan konseling Islam. Sebagai bagian dari kewajiban akademik, saya di sini bermaksud untuk menuntaskan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu komunikasi yang diampu oleh Bapak Agung Derajat Sucipto, Magister Sosial. Semoga ibu-ibu di sini berkenan untuk menyimak sedikit pembahasan yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sanitasi dan juga penyakit. Apa ibu-ibu di sini ada yang tahu apa itu sanitasi? Pencegahan. Ya, benar. Sanitasi adalah pencegahan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Secara umum, sanitasi ialah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, juga untuk menghindari penyakit. Dengan menerapkan sanitasi yang baik, kita dapat mengurangi resiko penularan penyakit yang berbahaya yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Nah, ketika ada sanitasi yang baik, maka ada juga sanitasi yang buruk. Ketika sanitasi buruk itu terjadi, maka akan ada beberapa penyakit yang bisa terjadi. Di antaranya yaitu diare. Mungkin kita tahu bahwa diare itu kadang kita menormalisasikan penyakit diare. Kenapa? Karena diare itu hal yang lumrah bagi kita di masyarakat ya. Tetapi ketika penyakit itu diabaikan, kadang penyakit itu bisa mengalami
Jadi gejala diare itu bisa disebabkan oleh sakit perut ataupun dehidrasi, demam, dan juga mual. Nah, yang paling parah itu diare itu bisa menyebabkan dehidrasi. Kenapa? Karena dehidrasi ialah kekurangan cairan dari dalam tubuh kita. Ketika tubuh kita kekurangan cairan, itu akan merusak organ-organ dalam tubuh kita. Bahkan yang paling fatal itu akan menyebabkan kematiannya, Bu. Nah, yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk yaitu cacingan. Cacingan itu identik dengan anak-anak biasanya. Cacingan itu bisa hidup dalam tubuh manusia. Cacing itu bisa masuk dalam tubuh itu melalui makanan ataupun air yang kita konsumsi. Cacing itu sering menyebabkan gejala ringan seperti gatal di sekitar anus, sakit perut, ataupun diare. Nah, pada anak-anak, cacingan bisa menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan anak. Kenapa? Karena cacing-cacing tersebut bisa menyebabkan keterlambatan pada perkembangan anak. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk agar sanitasi yang baik itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengelolaan air bersih. Air bersih adalah salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Nah, kadang kita berpikir kenapa kita harus memasak dulu air untuk kita minum? Kenapa kita tidak secara simpel aja gitu minum dari air keran? Ya, langsung dari air keran. Apakah ibu pernah terpikir seperti itu? Tidak. Langsung dia. Pesantren. Tuh, pernah kita di pesantren. Ya, kenapa kita harus memasak dulu air ketika akan minum? Karena dalam air itu terdapat banyak bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan penyakit dari dalam diri kita. Jadi pengelolaan juga penyaringan pada air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, yang kedua itu pembuangan limbah yang benar. Langkah-langkah yang kedua untuk sanitasi yang baik ialah pembuangan limbah yang benar. Pembuangan limbah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, bahkan udara yang kita hirup. Banyak di luar sana yang bertanya, kenapa sih kita harus membedakan antara sampah organik dan anorganik? Apa ada yang tahu kenapa kita harus membedakan antara sampah organik dan anorganik? Sampah organik bisa terurai. Ya, benar, sampah organik bisa terurai. Sampah organik itu seperti sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa buah-buahan seperti itu. Nah, sampah organik itu bisa kita kelola dengan cara menjadikannya pupuk bagi tanaman kita.
Begitu pula dengan sampah anorganik seperti kaca, plastik. Nah, itu bisa kita manfaatkan dengan menjadikannya kerajinan tangan. Jadi kita yang kelola, kita juga yang bisa memanfaatkannya. Seperti itu. Selain menjaga kebersihan dan mengelola limbah dengan baik, ada beberapa langkah lain yang dapat dilakukan untuk mencegah sanitasi yang buruk. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang baik. Pemerintah, lembaga kesehatan, dan komunitas lokal dapat berperan dalam memberikan penyuluhan sosialisasi tentang dampak sanitasi yang buruk. Selain itu, pembangunan instruktur sanitasi yang memadai juga dapat sangat penting. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menyediakan fasilitas sanitasi yang layak, seperti toilet umum yang bersih, tempat pembuangan sampah yang terorganisir, serta sistem drainase yang baik untuk mencegah genangan air yang dapat menjadi sumber penyakit. Penggunaan teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam pengolahan air limbah agar tidak mencemari lingkungan. Faktor lain yang juga berperan dalam mencegah sanitasi yang buruk adalah pengelolaan air bersih yang efisien. Sumber air yang digunakan sehari-hari harus dijaga kualitasnya dengan memastikan tidak ada pencemaran dari limbah industri, rumah tangga, ataupun pertanian. Pemerintah dapat menetapkan regulasi ketat terhadap industri agar tidak membuang limbah sembarangan ke sungai atau sumber air lainnya. Di tingkat rumah tangga, masyarakat bisa menerapkan pengelolaan air yang lebih baik, seperti penghematan air, menggunakan sistem filtrasi untuk mendapatkan air bersih, serta memastikan air yang digunakan sudah melalui proses sterilisasi seperti direbus sebelum diminum. Yang terakhir, peran serta komunitas dalam menciptakan lingkungan yang sehat juga sangat dibutuhkan. Masyarakat dapat bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan mengadakan kerja bakti secara rutin, membangun sistem gotong royong, dan mengelola sampah, serta mengawasi dan melaporkan jika ada sumber pencemaran atau masalah sanitasi yang perlu Di sini segera saya ditangani. mencantumkan Dengan kombinasi edukasi, infrastruktur yang 6 memadai, ayat 11 pengelolaan air yang yang baik, artinya serta dengan keterlibatan hujan aktif itu dia masyarakat, menuduhkan pada sanitasi kamu yang buruk dapat tanaman-tanaman, dicegah secara zaitun, efektif kurma, demi anggur, dan segala menciptakan macam lingkungan yang lebih buah-buahan. sehat dan nyaman untuk Sesungguhnya pada yang semua. demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya kita menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita agar tetap aman. Nah, jadi sanitasi itu bukan hanya tentang kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, tetapi itu juga tanda bahwa kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, untuk kesimpulannya, jadi sanitasi itu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kehidupan yang sehat, juga untuk mencegah berbagai penyakit yang menular yang disebabkan oleh bakteri dan juga virus. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Penerbit PKH. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam